Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Direktur yang luar biasa tadi sambutannya. Seakan-akan sudah seperti anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Wes, eselonnya sama Pak, eselon 2 nih. Kemudian yang kami hormati teman-teman dari jajaran Bawaslu Provinsi, kemudian yang terundang juga pada hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sampaikan satu persatu namanya, yang wabil khusus kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini dari 3 kampus yang luar biasa di Kalimantan Selatan. Baik, tadi pertanyaannya pengawasan ya. Kenapa penting pengawasan? Karena laki-laki itu kalau tidak diawasi oleh perempuannya, ceweknya, itu nanti dia barbar ya. Ini kalau ada 2 pasangan kira-kira itu saling ngecat apa stalking atau apa. Dipantau terus Pak ya? Dipantau, get kontak main lah. Supaya bisa memantau itu nama disimpan atas nama siapa. Iya kan? Kemudian nanti juga melihat terhadap bagaimana perkembangan sosmednya ya. Wah dia bilang yang hendak bobo dulu lah ya. Sekalinya 2 menit kemudian ada postingan di TikTok. Ini kira-kira persoalannya gimana? Jadi secara sederhana bahwa pengawasan itu penting. Pengawasan itu penting, apalagi dalam kita bernegara, apalagi ini urusan demokrasi, apalagi ini urusan bagaimana kita mendapatkan amanah dari Undang-Undang Dasar untuk menjalankan sebuah proses demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga turunnya Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, kemudian Undang-Undang itu menurunkan lagi peraturan KPU dan Perbawaslu, yang bagaimana di dalamnya mengatur bagaimana teknis pemilu dan pilkada. Pilkada itu sebenarnya bahasa tidak baku. Kalau bahasa istilah yuridisnya itu ngaranya pemilihan. Tapi karena kita sering menyebut itu pilkada, ya kita sebut saja pilkada. Padahal di undang-undang tidak ada istilah pilkada itu. Nah, sehingga pilkada ini menjadi sebuah proses yang harus diawasi. Kenapa? Karena kalau tidak diawasi, bagaimana mungkin dia tidak bisa jalan sendiri kalau tidak diawasi. Tadi ngobrol dengan dengan Pak Dir. Banyak, makanya Pak Dir ini saya salut sekali dengan Pak Dir ini. Pak Joni Riyadi ini. Baru ketemu kita sudah kayak luar biasa. Pak, di sini senatnya ada enggak Pak? Ya dulu enggak ada, dulu saya ketua senat merangkap direktur, sekarang sudah ada pembagian kewenangan. Jadi ada senat yang akan memilih terhadap siapa yang menjadi direktur. Nah ini kan sudah luar biasa, perkembangan politiknya lembaga politeknik ini udah ada eksekutifnya, sudah ada legislatifnya. Kemajuan demokrasi. Kemajuan demokrasi sudah ada di Peliban, sehingga tidak ada lagi satu tempat saja. Absolut. Kalau di tempat kita kan ada trias politika kan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah yudikatifnya belum ada kayaknya nih Pak. Tapi kan tentunya Bapak ketika menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian bagaimana menyusun standar kelembagaan ini kan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan itu. Peraturan apa Pak? Peraturan apa ya? Peraturan menteri. Nah, karena peraturan menteri itu ada, lalu lahirlah bagaimana pembagian kewenangan itu. Nah, dalam pemilu atau pilkada ini, maka perlu diawasi. Lahirnya Bawaslu itu bukan dia lahir dengan sendirinya, tidak. Dia lahir berdasarkan undang-undang. Nah, dulu Bawaslu itu namanya Panwas. Tingkat RI itu namanya Panwas. Nah, setelah dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, maka dia menjadi definitif Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang tugasnya adalah melakukan pengawasan, melakukan pencegahan, dan juga melakukan penindakan. Wah ngeri nih, komplit. Jadi seakan-akan dia menjadi mengawasi, lalu tiba-tiba menjadi kepolisian dan kejaksaan, BAP. Nah kemudian dia juga melakukan penindakan, memutus. Wah pengadilan negeri nih. Semua ini ada di Bawaslu, luar biasa ini kewenangan yang ada di beberapa institusi itu ternyata ada bagian-bagian yang ada di Bawaslu, ini luar biasa ini. Jadi kewenangan yang mungkin kebablasan sih, karena undang-undang yang mengatur seperti itu kan. Jadi kewenangan itu hadir dan itu luar biasa. Di beberapa negara, adik-adik sekalian, di beberapa negara itu yang memiliki struktur penyelenggara pemilu seperti Indonesia ini cuma beberapa negara saja. Dan Indonesia ada salah satu negara yang memiliki struktur seperti ini.
Jadi kita perlu berbangga bahwasanya negara kita ini memiliki sistem pemerintahan yang di mana di sana ada eksekutif, di sana ada legislatif, di sana ada yudikatif, di mana di situ ada pelaksanaan, di situ ada pengawasan, sehingga balancing semuanya. Nah, kalau kita melihat tema kita pada hari ini ada pengawasan partisipatif. Nah, ini berbeda. Pengawasan partisipatif itu adalah ketika Bawaslu dalam melakukan pengawasan melibatkan masyarakat. Nah, itu partisipatifnya di situ. Berpartisipasi untuk mengikut juga terhadap kami bagaimana mengawasi. Seperti disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Direktur tadi kan luar biasa bagaimana pemuda itu melakukan proses demokrasi ini dan luar biasa bagaimana, wah sampai Soekarno dan sebagainya, beri saya 1000, beri saya 10, maka saya akan menggoncangkan dunia. Ini luar biasa ini. Kalau kita kan sekarang sudah bisa menggoncangkan dunia kan, dengan TikTok kan, berdiri lalu joget Deadpool kan, wah selesai lah semuanya kan. Nah, Deadpool apa lagi? Mamusi kah? Yang terbaru dari itu Jepang itu nah. Nah kira-kira itu bagian yang bisa menggoncangkan dunia. Sekarang ternyata menggoncangkan dunia itu Pak Dir, itu tidak seperti yang dibayangkan Soekarno dulu. Yang Soekarno bayangkan adalah lahirnya pemuda yang berkualitas, kemudian dia akan menjadi pemimpin dan bisa menggoncangkan dunia. Sekarang kita bisa menggoncangkan dunia dengan 1-2 menit video saja. Artinya apa? Kesempatan untuk menggoncang dunia ini bisa. Bayangkan satu jogetan saja itu bisa mengguncang dunia. Kenapa itu yang digoncangkan? Kenapa tidak menggoncangkan suara-suara yang memang harus disuarakan oleh mahasiswa? Karena mahasiswa ini kan di atas mahasiswa itu tidak ada lagi. Karena mahasiswa itu adalah maha dari semua siswa. SD sampai SMA itu siswa. Di atas itu maha. Itu habis sudah. Kalau kita Islam, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka maha dari siswa itu adalah mahasiswa sendiri itu. Sehingga ketika makna daripada yang disampaikan oleh Bung Karno itu yang sudah puluhan tahun itu dimaknai sekarang adalah sebuah bentuk daripada teman-teman mahasiswa ini untuk mengeluarkan ekspresi yang bisa menggetarkan dunia, tapi dalam bentuk hal yang positif dan memang ini berkontribusi kepada negara kita ini. Nah, makanya pengawasan ini penting untuk dilaksanakan, untuk mengawasi semua tahapan pemilu dan pilkada. Kalau pemilu sudah lewat, sekarang kita menghadapi pilkada. Kemudian partisipasi masyarakat, partisipasi adik-adik sebagai mahasiswa, pemuda itu sangat diharapkan untuk sama-sama berkontribusi. Caranya nanti bagaimana, nanti disampaikan kemudian. Baik. Banyak basic lah. Kamu orasi gitu. Stres. Mbak Mulis, sebelum kita masuk mungkin ke lebih detail terkait pengawasan partisipatif sendiri Pak. Mungkin tugas di Bawaslu-nya sendiri terkait pengawasan tadi apa sih yang diawasi secara teknis itu Pak, yang diikuti tahapan-tahapan oleh pelaksana itu, apa yang diikuti, apa sampai ke kotak suara sampai diawasi apa gimana Pak tugas Bawaslu? Nah ini sudah masuk teknis ini. Kalau sudah masuk teknis ini panjang urusannya. Karena dia mengacu terhadap aturan. Jadi secara sederhana yang bisa kita sampaikan bahwasanya Bawaslu itu mengawasi semua tahapan pemilu. Jadi tahapan itu pemilu itu mulai dari awal dia pemutakhiran data pemilih kemarin, yang hari ini masih berlangsung, nanti hari ini sampai pencalonan nih, ini sudah pencalonan nih. Jadi sudah ada, kita memiliki calon-calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah terkait kota kosong, itu pun tetap ada calonnya kan. Nah masih ada calonnya, tetapi karena demokrasi ini dibangun, ini luar biasa Pak. Jadi kalau menurut Ulun bahwa kota kosong itu sebenarnya legal. Karena dukungan partai itu kan bisa jadi pada satu orang saja. Dan itu legal. Tapi bagaimana supaya demokrasi ini terlihat head to head tidak dengan kotak suara saja, maka dibentuklah aturan-aturan, regulasi, yang di dalamnya itu menghendaki bahwa jangan sampai terjadi kotak kosong. Sehingga sampai hari ini, hari tadi pagi, itu barusan keluar surat keputusan KPU yang memperpanjang ya Pak, memperpanjang terkait tahapan itu dengan timing-timingnya.
Nah, itu juga bagian yang diawasi. Nanti terus sampai ke pencoblosan, sampai ke perhitungan rekap, sampai nanti dia berjenjang sampai naik ke tingkat provinsi dan seterusnya sampai ditetapkan. Nah, jadi itu bagian-bagian yang diawasi sedemikian rupa oleh Bawaslu. Nah, dalam pengawasan ini jumlah Bawaslu pengawas dengan jumlah yang diawasi itu tidak berbanding. Pian bayangkan, pengawas tingkat kelurahan desa itu cuma 1 orang. Satu desa. Kelurahan desa itu cuma 1 orang. Berapa RT RW itu Pak? Dan berapa TPS itu? Padahal yang diawasi itu setiap tahapannya tadi Pak ya? Setiap tahapan itu diawasi. Jadi semua gerak-gerik. Bukan cuma mengawasi seperti yang disampaikan oleh Kang Mamat. Kami menyebutnya ini Kang Mamat ya. Bang Rahmat ini dari Bogor. Dia orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa yang tidak mau dibilang orang Jawa. Jawa Barat ya? Orang Jawa Mas? Bukan, saya Sunda. Nah itu. Jadi maaf, bukan rasis. Jadi bukan cuma tahapan-tahapan itu saja. Bahkan penyelenggara pemilunya dalam hal ini adalah KPU, itu adalah bagian yang kami awasi juga. Bagaimana dia menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang terlanggar oleh penyelenggara pemilu, maka kami juga bagian yang akan melakukan penindakan dalam bentuk melaporkan itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah itu luar biasa, mana tahapan-tahapannya sudah kami awasi, mana orang yang menyelenggarakannya kami awasi, terus juga orang yang terkait dengan kepemiluan itu banyak, dan itu juga kami awasi. Netarietas ASN, wah susah ini mencalon ternyata yang istrinya PNS. Yang ini mencalon, ini PNS. Wah susah kita nih. Itu sudah di-spill sedikit sama Pak Ahmad Muhlis terkait tantangannya Pak ya menjadi Bawaslu ini Pak ya. Iya. Orangnya tadi satu desa itu cuma 1 Pak ya. Nah Iya. mungkin kita sekarang masuk nih Pak. Itu salah satu ciri atau motivasinya kenapa Bawaslu ini mengajak masyarakat pengawasan partisipatif gitu berarti Pak ya. Ketika kita kesulitan dalam mengawasi ya, memang kita kesulitan dalam mengawasi ya, karena SDM itu tidak berbanding lurus dengan keadaan, dengan geografis di daerah dan sebagainya. Pian masih nyaman kita di sini kan, berhadapan dengan mahasiswa. Coba di Pulau 9, yang kotak suara itu perjalanannya bisa berhari-hari. Wah bayangkan kalau kotak suaranya masuk angin, muntah dia. Udah itu apalah dan sebagainya kan. Nah di situ sehingga perlu ada partisipasi dari masyarakat yang ikut mengawasi. Minimal pengetahuan untuk adik-adik sekalian yang ada di sini, mahasiswa. Oh ternyata ada larangan, oh ternyata ada sanksi, oh ternyata ada peran, dan lain sebagainya. Nah kewenangan yang diberikan kepada kami ini itu tidak dimiliki oleh kawan-kawan sekalian. Tapi kami bisa menjadi jembatan untuk adik-adik sekalian ketika melihat sebuah dugaan pelanggaran. Misalnya tiba-tiba ada orang bergerumul di satu kafe, sebut aja kafenya rame di sini apa? Kafe apa di sini yang rame? Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Jangan sebut merek lah. Soalnya kalau ada merek harus ada di sini lah. Oh iyalah. Iya harusnya William ada di sini, Office Coffee ada. Oh sebut merek dulu lah. Oh iya. Tiba-tiba berkumpul, yang dikumpulkan apa? Ternyata ketua BEM. Ada ketua BEM yang dikumpulkan. Kemudian, wah ini jadi paslon, tolonglah ini dan sebagainya. Pilih salah satu pasangan calon ini dan sebagainya. Nah ketika mereka itu sudah ada pengetahuan karena ada pengawasan partisipatif, kata adik kita yang sebelah, wah nggak bisa bayar. Kami sudah ikut pelatihan kemarin, kami sudah ikut Ghost to Campus. Menurut Pak Muhlis, itu nggak boleh. Nah itu kan menjadi pengetahuan. Nah sehingga ini bagian yang apa influencer kalau sekarang ya. Ya jadinya teman-teman ini bisa menjadi influencer karena ini anak-anak muda berkarya semua punya sosmed dengan ribuan follower dan juga mereka jutaan yang mereka ikuti kan. Nah sehingga kumpulkan aja 1000 kali berapa ini? 1000 follower kali 100 sudah berapa Pak? 10 juta ya? Menguncangkan dunia tadi Pak ya? Menguncangkan dunia sudah. Sama ini Bang siapa? Nama siapa? Hah? Nah, Bang Dani ini kan followernya 5 juta. Jadi 99%-nya haters. Sedikit memotong. Iya. Tadi sampean singgung Instagram. Saya Instagram nggak sampai 1000 saja kan follower sudah begitu pencalonan.
langsung ada follower dari salah satu paslon lah. Mantap Pak. Berarti Sudah mulai itu kan, sudah mulai itu kan. Nah, Sudah terdetek target ya? bisa dijelaskan kerawanan apa sih yang mungkin jadi perhatian terutama di kampus atau kepada mahasiswa? Jenis-jenis pelanggaran seperti apa yang biasanya nih menyasar ke anak-anak muda ini gitu loh. Oke, ke anak muda jenis pelanggaran seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh abang-abang kita yang MC tadi yang luar biasa dari Banjarmasin Pos, 57 ya persen. 57%. Wah luar biasa pemuda pemilih, lalu datang ke kampus. Lalu apa yang bisa mereka lakukan nih untuk mempengaruhi pemilih nih kan? Nah untuk para pemilih ini kata ya money politik lah dan sebagainya. Kemudian mungkin di sana ada janji-janji politik lah. Karena mahasiswa-mahasiswa ini kan cikal bakal pemimpin ke depan nih. Orang-orang yang mempunyai masa kuat nih. Misalnya kawan-kawan dari apa? Ini apa? GKL. Masa dengan satu ini? Masa Anda berapa? Sekarang ini. 127 itu lumayan kan? Kalau misalnya ya itulah seperti itu. Apalagi anak buah Pak John ini banyak juga. Nah ini nih cikal bakal yang bisa rawan Pak ya. Bisa rawan. Kalau terkait bagaimana kerawanannya tentunya yang diatur dalam undang-undang itu sebenarnya money politik itu diaturnya seperti ini. Jadi terkait dengan menjanjikan, memberikan. Nah jadi dia memberikan dan menjanjikan. Kemudian nanti kalau saya kasih ini nanti pilih saya ya. Nah, itu Artinya seperti money itu. politik ini bahasa paling umum Pak ya yang Paling bisa. umum itu money politik karena bentuk money politik kan sekarang macam-macam. Bisa bentuk sembako, bisa bentuk macam-macam lah. Mungkin kalau anak-anak muda mungkin paket kan lah, Nah ya, paket internet. ketika bila mana tuh Pak sesuatu itu sudah menjadi pelanggaran gitu. Misalnya tadi ngasih sesuatu tapi tanpa menjanjikan atau ngasih tok gitu. Apakah itu disebut pelanggaran juga gitu kan? Kan biasanya tuh mahasiswa sering pasti ada tuh diundang ke suatu acara mungkin diselip-selipin Bahasanya abu-abu biasanya Pak, mungkin. abu-abu gitu. Sampai Itu gimana mana sih tuh? pembatasannya? Nah ini yang perlu kita kupas lebih dalam. Wah, menyala bangku. Kadang-kadang ekspektasi masyarakat terhadap sebuah dugaan pelanggaran itu besar. Sehingga ketika ada dugaan pelanggaran, ini melaporkan, ini harus ditindak melanjuti oleh Bawaslu dan diputus bahwa ini bersalah. Kehendaknya kan gitu. Tapi fakta di lapangan bahwa Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya itu, kewenangannya itu, dia ada Pak Tesa Haji Budiono nih, Pak Tesa Haji Budiono kita perkenalkan dulu, beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi juga, yang PIC-nya lah, terkait yang seperti ini. Kalau Ulun kan bukan PIC-nya, kalau Ulun PIC Mahkamah Konstitusi, spesialis. Nah kebetulan ketika nanti ada laporan-laporan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu, kami melakukan pengkajian Pak, penelusuran. Melihat aspek-aspek hukum, apa yang dilanggar, apakah ini dan sebagainya, itu dikaji semuanya itu. Bahkan bukan cuma mengkaji dari aspek hukum juga, bahkan kami turun ke lapangan untuk mengklarifikasi semuanya itu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa Bawaslu itu punya kewenangan yang luar biasa seperti kepolisian dan kejaksaan. Kami memanggil, kami mencari alat bukti, 2 alat bukti dan sebagainya, barang bukti dan sebagainya, pihak terkait dan sebagainya. Sampai di sana baru bisa Bawaslu itu menentukan apakah ini sebuah dugaan pelanggaran apa. Ketika diduga ini dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, maka dia akan masuk ke Gakumdu. Gakumdu itu adalah di dalamnya itu ada gabungan 3 institusi, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Itu terkait bagaimana penanganan tindak pidana pemilu. Ini kayaknya kata Bawaslu ada unsur pidananya nih, berdasarkan hasil pleno bahwa ini ada mengandung unsur dugaan tindak pidana pemilu. Maka dimasukkan ini ke sini. Ya, Jadi nanti akan Gakumdu yang akan menindaklanjutinya. Nah kemudian nanti kalau misalnya di sini, kayaknya ini ada dugaan pelanggaran etik nih. Etik, jadi pelanggaran etik itu kalau kita memaknai di ASN itu juga ada. Jadi pelanggaran terhadap kepatutan, patut dan tidak patut, layak dan tidak layak. Jadi normanya itu sangat luas, bukan norma. Jadi kerangka nilainya itu sangat luas, sedangkan norma itu cuma bagian kecil daripada etik. Sehingga, ini kayaknya ada pelanggaran etik nih. Bawaslu itu atau KPU-nya pun, itu akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Artinya jalur penanganannya masing-masing juga Pak ya? Nah, nanti kalau dia administrasi, baru Bawaslu murni. Nah, Bawaslu murni inilah yang penanganan administrasi secara utuh. Ketika misalnya diduga ada pelanggaran tata cara,
prosedur dan mekanisme yang terlanggar, maka Bawaslu hadir yang menyidangkan itu. Baik. Nah,